Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang administrasi pertanahan dengan dosen pengampu Edi Wahyudi SAMSI. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM ADP 2024-104. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Maulida dengan NIM ADP 2024-105. Yang pertama, tanah memiliki nilai strategi bagi kehidupan dan pembangunan nasional karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan lahan usaha, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tinggi. Namun permasalahan pertanahan seperti tumpang tindih sertifikat, ketidakpastian hukum, lemahnya administrasi, dan mafia tanah sering menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat serta menghambat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi yang modern, transparan, dan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pemahaman mendalam mengenai administrasi pertanahan menjadi bekal penting bagi mahasiswa administrasi publik untuk mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan di masa depan. Di sini ada tujuan. Yang pertama, merangkum secara komprehensif. Yang kedua, memperdalam pemahaman konsep dan praktik administrasi pertanahan. Yang ketiga, menjadi bahan refleksi pembelajaran. Yang selanjutnya, ada sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan untuk mencatat hak atas tanah guna memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Dasar hukum utamanya adalah UU Nomor 5 Tahun 1960, yaitu UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi negatif dengan unsur positif, yang artinya sertifikat tanah menjadi bukti hak yang kuat namun masih bisa digugat jika ada pihak lain yang memiliki bukti lebih sah. Pendaftaran tanah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pencatatan tanah yang belum pernah terdaftar sebelumnya, yang kedua pembaruan informasi karena perubahan status hukum atau fisik tanah atau data pemilik. Program seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL bertujuan mempercepat sertifikat tanah secara massal. Produk dari kegiatan ini antara lain sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Pemerintah juga mulai menerapkan e-sertifikat sebagai bagian dari digitalisasi pertanahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di sini ada hak atas tanah dan peralihan hak. Dibagi menjadi 5. Pertama, hak milik, hak penuh, dan permanen atas tanah, hak hanya dimiliki WNI. Yang kedua, hak guna usaha, hak mengusahakan tanah untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hak guna bangunan, yaitu hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara. Hak sewa dan hak pengelolaan, hak sewa dan hak pengelolaan atas tanah negara oleh instansi atau badan hukum. Terakhir, hak pakai, hak menggunakan tanah milik negara atau pihak lain. Peralihan hak bisa dilakukan melalui jual beli, warisan hibah, tukar menukar, atau pemasukan ke dalam perusahaan, dan harus dicatat melalui akte notaris atau PPAT. Lalu didaftarkan ke BPN. Beberapa jenis hak memerlukan izin khusus untuk dialihkan seperti HGU dan hak pakai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhaliza. Baik, selanjutnya yaitu reforma agraria. Reforma agraria adalah kebijakan strategis pemerintah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, peningkatan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan agraria. Tujuannya adalah redistribusi tanah kepada rakyat kecil dan legalisasi aset terhadap tanah yang telah dikuasai secara informal.
Dasar hukumnya berasal dari UU PA 1960 dan implementasinya dilakukan oleh Kementerian ATR atau BPN melalui program strategis nasional. Reforma agraria menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pengendasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya antara lain sengketa agraria, pengurangan ketersediaan lahan, dan lambannya proses legalisasi. Selanjutnya itu adalah sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa tanah sering terjadi akibat ketidaksesuaian dokumen kepemilikan, penguasaan tanpa hak, atau tumpang tindih sertifikat. Konflik ini bersifat yang pertama yaitu vertikal, seperti antara warga dan pemerintah. Yang kedua yaitu horizontal, adalah antara individu atau kelompok. Penyebab konflik pertanahan umumnya adalah tanah ulayat yang tidak diakui, penggusuran paksa untuk proyek infrastruktur, atau praktik mafia tanah. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu mediasi oleh pihak netral, BPN, dan notaris. Yang kedua yaitu arbitrase, terutama untuk konflik yang bersifat bisnis atau investasi besar. Yang ketiga yaitu melalui peradilan, melalui pengadilan negeri, PT UN, hingga Mahkamah Agung. Yang keempat yaitu non-litigasi, yaitu musyawarah langsung antara pihak bersengketa. BPN memiliki peran penting dalam memfasilitasi mediasi, memverifikasi dokumen, serta melakukan pengukuran dan pemetaan tanah. Selanjutnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional seperti jalan tol, bandara, dan bendungan harus melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap persiapan, yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan, yang keempat yaitu tahap penyerahan hasil. Selanjutnya, tata ruang dan zonasi tanah. Tata ruang adalah perencanaan dan pengaturan pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Instrumen utama dalam tata ruang adalah RTRW, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah, dan RDTR, yaitu Rencana Detail Tata Ruang. Zonasi membagi wilayah menjadi yang pertama, zona lindung, seperti kawasan hutan, konservasi, dan resapan air. Yang kedua yaitu zona perkotaan, pemukiman, perdagangan, dan kantor. Yang ketiga yaitu zona industri dan pertanian untuk aktivitas produksi dan budidaya. Izin lokasi, yang kedua IMB, izin mendirikan bangunan. Yang ketiga yaitu izin pemanfaatan ruang atau IPR. Digitalisasi tata ruang membantu pencegahan pelanggaran zonasi pada pusat dan daerah. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini yaitu melalui pembelajaran administrasi pertanahan, mahasiswa memahami bahwa tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan dan pembangunan nasional, seperti menyadari kompleksasi permasalahan pertanahan di Indonesia. Administrasi pertanahan berperan vital dalam menjamin keteraturan, kepastian hukum, dan keadilan dalam penguatan tanah. Penguatan sistem administrasi pertanahan mendorong reforma agraria dan pembangunan berkelanjutan serta mencegah sengketa dan konflik tahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.